Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Nah, sebelum lanjut di videonya, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Biar apa sih kita kenalan? Biar kenal dong. Betul banget, biar kenal sama kita-kita ini. Nah, saran dari aku nih, sebelum videonya lanjut, siapin dulu cemilannya. Karena dari awal sampai akhir video, kita bakal nemenin kalian terus nih. Nah, di video ini mau bahas apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak ya? Sebenarnya kita kenalan dulu ya. Hai, nama aku Sarah dengan NIM 11524000152. Halo semua, kenalin nama aku Ziza dengan NIM 11524000144. Halo semua, nama aku Putri Lintang Diniansyah dengan NIM 11524000172. Nah, kita ini nih yang akan menemani kalian sepanjang video ini. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pendidikan Patriotisme yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Widiatmo Eko Putro, MA. Jadi teman-teman, kita bertiga di sini mau memperkenalin kepada kalian nih. Ada yang tahu nggak ya kita mau memperkenalkan apa? Jadi, ada satu tempat ini bisa dijadikan ibadah dan juga lokasi wisata buat kalian semua loh. Ada yang tahu nggak kira-kira? Udah kedebak belum? Ini lokasi apa? Ini tempat apa? Gitu kan. Nah, satu tempat ini ada di Sukolilo, baru tepatnya ada di Pantai Ria, Kenjeran. Nah, sudah ketebak kan ini apa? So, ikuti terus ya videonya sampai akhir. Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini aku tepat di depannya Kelenteng Sanggaragung. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, kalau Kelenteng Sanggaragung merupakan salah satu kelenteng terbesar di Indonesia, yang tepatnya terletak di Surabaya, Jawa Timur. Tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah, Kelenteng Sanggaragung yang merupakan salah satu ikon kota Surabaya ini juga mengingatkan kita akan semangat patriotisme, di mana saling menghargai keberagaman di Indonesia. Nah, para arsitektur Tionghoa tidak hanya sekedar membangun Kelenteng Sanggaragung ini yang digunakan untuk ibadah umat Konghucu, melainkan digunakan sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia. Nah, mari teman-teman kita semua tetap menjaga nilai-nilai toleransi untuk tetap membangun negeri ini yang kuat dan berjaya. Baik teman-teman, dalam konteks pendidikan patriotisme sendiri, keberadaan Kelenteng Sanggaragung dapat dijadikan sebuah contoh konkret bagaimana rasa cinta tanah air itu tidak selalu diukur dari pertempuran fisik saja, tetapi juga dari usaha menjaga harmoni sosial, memperjuangkan hak beragama, dan memperkaya kebudayaan nasional. Meskipun kelenteng ini berakar dari tradisi Tionghoa, namun di dalamnya terdapat akulturasi budaya Nusantara, misalnya penggunaan motif corak Bali dan sebuah ornamen. Nah, keterlibatan masyarakat non-Tionghoa dalam berbagai jenis acara budaya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa rasa cinta tanah air dapat diwujudkan melalui penghargaan terhadap keberagaman yang memperkuat persatuan bangsa. Nah, gimana teman-teman? Tebakan kalian tadi benar apa salah nih? Kalau penjelasan video ini adalah Kelenteng Sanggaragung. Gimana? Seru bukan penjelasan video ini? Belum sampai di sini teman-teman. Jadi, Kelenteng Sanggaragung ini biasa disebut dengan Hong Santan, terletak di tepi pantai Surabaya Utara. Terlihat patung Dewi Kuan Im dan juga patung naga yang meliuk di atas laut seolah menjaga kelenteng ini dari segala arah. Bagi sebagian orang, ini adalah tempat berdoa. Bagi yang lain, tempat berwisata dan belajar tentang keberagaman budaya Indonesia.
Namun bagi semua yang datang, Kelenteng Sanggar Agung menghadirkan pengalaman yang sama dengan rasa damai. Namun, keindahan ini tidak hanya bisa dirasakan atau dinikmati oleh pandangan mata saja. Kita mencoba untuk berbincang nih, untuk mengetahui seberapa dalam makna dan kesan yang disampaikan oleh beberapa pengunjung yang ada di sini. Ibu, jadi kami perwakilan dari Universitas 17 Agustus 45 yang diberikan tugas video terkait wawancara yang seseorang yang telah datang di Kelenteng Agung ini. Nah, apakah ibunya bersedia untuk membantu? Iya, boleh. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah yang membuat ibu tertarik untuk datang ke Kelenteng Sanggar Agung ini? Waktu itu pertama itu ada bazar sebenarnya. Sebenarnya kesini tuh karena jogging, Mbak. Terus waktu itu depan ada bazar, terus kita ternyata boleh masuk. Boleh masuk, ternyata di sini ada festival. Lupa aku festivalnya apa. Ada sekitar bulan lalu kayaknya. Oh, jadi ada festival itu terus tertarik datang ke Kelenteng. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, sudah berapa kali ibu datang ke Kelenteng ini? Kalau sama hari ini ke 3 kalinya. Berarti cukup bolak-balik, cukup sering ya datang ke sini. Sering karena tujuannya jogging. Ya. Jogging. Apa yang pengalaman paling berkesan ibunya setelah datang di Kelenteng Sanggar Agung ini? Itu tadi karena ada bazar tadi. Bazar ya kebetulan aja, dan kebetulan di dalamnya ada festival. Yang ngeliat sebentar aja sih, nggak lama. Oh, karena adanya festival itu membuat membekas gitu kan. Oke, cukup ibu, terima kasih atas wawancara Ya. singkatnya. Terima kasih kembali. Nah, teman-teman, di sini ada salah satu pengunjung nih. Ya, biar kita lebih tahu nih lebih dalam gimana sih pandangan kakaknya terhadap kelenteng ini gitu kan. Nah, sebelumnya kenalin dulu kak, namanya siapa? Aku Dian. Oke ya Kak Dian. Nah, jadi buat Kak Dian, apa yang kakak ketahui terkait kelenteng yang ada di sini? Sepengetahuan aku ini tuh kayak tempat ibadah gitu sih. Setelah aku habis kayak searching di Google itu mengenai tempat ibadah, dan ini setahuku itu juga termasuk salah satu tempat wisata. Jadi nggak cuma satu agama doang yang kesini, juga banyak agama lain. Oke, gitu. Jadi buat Kak Dian nih, apakah Kak Dian baru pertama kali di sini atau sering atau sudah berapa kali? Ini pertama kali sih. Oh, baru pertama kali Iya. nih ya bermain di Kelenteng Sanggar Agung. Nah, kira-kira nih Kak Dian buat datang ke sini untuk apa? Atau untuk bermain-main, berkunjung atau segala macam hal? Berkunjung sih, mungkin lebih ke refreshing, soalnya kan lagi banyak tugas, jadi mungkin bisa refreshing dulu ke Oh, sini. gitu. Jadi refreshing ya di sini gitu. Oke. Lalu nih buat Kak Dian sendiri, apa sih tantangan ya dari Kak Dian ya? Tantangan dalam menjaga kelenteng ini, apa tantangannya kira-kira? Kalau tantangan mungkin karena adanya era digitalisasi mungkin ya. Jadi anak-anak lebih fokus main HP doang atau main game doang. Nah, berhubung karena di era digitalisasi ini banyaknya anak yang lebih sering main HP daripada berkunjung langsung di tempat. Nah, kira-kira nih dari Kak Dian, gimana sih cara menjaga warisan budaya ini, menjaga kelenteng ini agar mungkin generasi seterusnya tetap bisa berkunjung, atau gimana cara menjaga kelenteng ini agar tetap seperti ini gitu? Mungkin karena adanya era digitalisasi mungkin bisa mempopulerkan tempat ini, kayak misalnya dibikin konten Oh gitu. tempat Sanggar Agung ini, ataupun kita bisa mengajak teman-teman kita lah untuk datang ke sini. Nah, gitu. Oke. Jadi sekian sharing-sharing ya saya dengan Kak Dian. Terima kasih Kak Dian. Baik, sekarang kita lagi ada di Kelenteng Sanggar Agung bersama kakak siapa? Saya Yofi. Baik kakak, tujuan kakak datang ke kelenteng ini tuh apa? Kebetulan saya mendapat tugas first study di sini karena Kelenteng Sanggar Agung ini keberagamannya sangat bagus. Lalu tahu dari mana sih kakak kelenteng ini? Saya kan berasal dari luar Surabaya ya, jadinya saya tahu tempat ini tuh dari Google Maps. Gitu. Terus habis itu seberapa sering kakak datang ke kelenteng ini? Saya sudah kesini 2 kali. Yang pertama itu waktu hari Selasa, dan yang keduanya itu sekarang ini pada hari Sabtu. Dan kebetulan Sabtu ini sangat ramai dibandingkan yang hari Selasa kemarin. Gitu. Oke, terima kasih Kak Yofi. Oke teman-teman,
teman-teman, jadi itu video penjelasan dari kami tentang Kelenteng Sangaragung. jangan lupa like, comment, And subscribe. see you. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.